Saudi sekarang udah baik ya. Arab Saudi bahkan sepakat kita mengatakan sekarang Arab Saudi ada di titik ternadirnya, di titik terlemahnya dalam berislam. Betul tidak Bapak? Bahkan Pangeran Salman di bulan April kemarin di acara televisi resmi, dan tidak ada sedikit pun ragu-ragu mengatakan, saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sahih ke bawah. Hadis sahih ke bawah ditolaknya semua. Yang diterimanya cuma hadis mutawatir, karena dia sama kekuatannya dengan Al-Quran. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, paling-paling hadis Nabi 1/8 cuma yang mutawatir, 78 lainnya ditolak semua. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ditolak. Maka wajarlah kalau hari ini Arab Saudi sebagai benteng terakhir penegakan secara Islam di dunia jebol sudah. Arab Saudi menuju kepada kefasikan yang paling permanen, Pak. Kalau baca lihatlah bagaimana perangai muda-mudi sekarang di Arab Saudi, bahkan orang tua. Baju-ubahnya pakai sal, pakai igal, tetapi joget-joget. Madu-adu botol yang sudah isinya minuman keras. Ya, mereka mengundang penari-penari India, penyanyi-penyanyi hot dari seluruh dunia. Mereka mengadakan acara-acara yang tidak patut, tidak pantas. Bahkan di Indonesia pun masih kita katakan itu tak patut, tak pantas, tapi dibuat di sana. Jadi pada fase keempat, kefasikan dan maksiat memang menyebar merajalela. Para ulama di Arab Saudi ribuan yang ditangkap, sedang khutbah, sedang ceramah, sedang di rumah, sedang acara seminar, di depan publik ditangkap-tangkapi, masuk penjara sekarang. Itu Arab Saudi loh Pak. Setelah sebelumnya seluruh negeri Arab berlomba-lomba menangkapin para ulama. Ya, agar Bapak Ibu mengetahui keadaan kita sekarang ini. Nah, kalau para ulama-ulama yang lurus-lurus ditangkap-tangkapin, apa yang terjadi berikutnya? Kedua, kefasikan, dolalat, aliran-aliran sesat diciptakan oleh Barat, diceritakan, didanai oleh Eropa, ya, dan sengaja dimunculkan sampai kepada tingkat ada aliran yang mengkafir-kafirkan semua kelompok di luar kelompoknya, ya, semacam ISIS dan sebagainya. Mereka ini ditopang sehingga pada akhirnya umat ini pecah-pecah, lalu sesat. Banyak umat ini yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau pemerintahan Islam yang berdiri di dunia, tugas pemerintah yang terkuat adalah menutup pintu-pintu maksiat dan menjaga rakyatnya, umat Nabi Muhammad jangan sampai sesat dari jalan yang lurus. Ini kewajiban pemerintah. Tetapi fase keempat ini bukan pemerintahan Islam yang memimpin dunia, bukan. Saat ini pemerintahan yang ada di muka bumi, kata Rasulullah, mulkan jabariyah. Sampai di sini tatangko nak pelajaran awak Pak. Lei tatangko. Iko jangan katakan karih guna pelajaran dunia mah. Bukan masalah karih. Ini pelajaran akhir zaman. Kalau pelajaran akhir zaman memang suntikannya agak sedikit ekstrim, supaya kita juga tidak tanggung-tanggung hati kita menghadapi akhir zaman ini. Kalau Bapak Ibu sepakat, Ibu setuju, maka otomatis Bapak Ibu juga akan mengeluarkan semua potensi untuk mempersiapkan diri, menyelamatkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, Pak. Pak, setelah kesesatan menyebar di mana-mana, maksiat juga beredar. Bapak Ibu sudah tahulah bagaimana moral anak-anak kita sekarang, Pak, ya. Jangankan tingkat kuliah, SD saja sekarang sudah berhasil dan bisa anak SD yang lain. Nggak tanggung-tanggung di depan kawan-kawannya rame-rame, karena ada tontonan yang mereka tonton. Mereka dengan leluasa bergaul dengan handphone. Sesuatu yang paling kami khawatirkan, kita khawatirkan, para pendidik generasi paling khawatir dengan handphone di tangan anak-anak. Dan hari ini karena daring ke daring, ya, apa yang mereka sebarkan dengan COVID dan sebagainya, akhirnya mereka dapat mengambil momen yang tepat untuk menghancurkan generasi. Kefasikan, kemaksiatan betul-betul sudah menjadi pakaian kehidupan. Maka bertahan pada akhir zaman ini luar biasa berat. Hadis Nabi tentang betapa beratnya umatku yang berislam pada masa itu, kata Nabi. Berat. Saking beratnya, orang yang sabar di antara mereka, orang yang istiqomah di antara mereka berhak mendapatkan 50 kali lipat pahalanya para sahabat masa ini, kata Rasulullah waktu itu. Allahu Akbar.
Itu tanda apa, Pak? Tanda beratnya ujian yang akan dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman ini. Para sahabat masih ada Nabi Muhammad. Ada apa-apa sedikit, ada Nabi yang menyelesaikan. Ada apa-apa sedikit, ada Nabi yang menguatkan hati mereka. Ada apa-apa sedikit, ada Nabi yang mengarahkan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Nah kalau sekarang apa? Apa yang terjadi? Siapa yang mengiring umat? Siapa yang mengarahkan umat? Umat yang tanggung-tanggung ngaji, umat yang tanggung-tanggung menuntut ilmu, maka mereka sangat mudah dibawa sesat. Betul ya Pak ya? Bu? Bapak, Ibu yang kami muliakan. Jadi kesyirikan seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, di akhir zaman kesyirikan seperti atmosfer di mana-mana terhirup oleh umat Nabi Muhammad. Di mana-mana, bahwa dosa terbesar nomor satu dari seluruh dosa besar yang ada, bahkan bisa menyebabkan orang lepas dari Islamnya, adalah syirik. Syirik akbar, syirik besar. Nah, kesyirikan di akhir zaman ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55, kesyirikan ini merata menyebar di mana-mana. Bahkan orang-orang musyrik mendapat panggung di televisi, ya, menjadi tontonan yang menarik, tontonan dijadikan tuntunan, dan tontonan itu adalah kesyirikan. Para dukun-dukun bermunculan, paranormal, peramal-peramal bermunculan di mana-mana. Ya, ajaran-ajaran, amalan-amalan yang mengandung kesyirikan betul-betul mendapatkan tempat. Maka bayangkan ancaman yang dihadapi oleh umat Nabi di akhir zaman. Bayangkan anak bapak ibu, ya, di mana para dukun-dukun, para ahli-ahli sihir bermunculan dalam bentuk-bentuk yang perlente, tampang yang gagah dan gaya. Lalu mereka mengatrasikan kemampuan sihir mereka, menyebabkan banyak mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda tertarik dan ikut belajar, tertarik dan ikut menjadi pengikut sekte-sekte yang seluruhnya menjadi abdi-abdi setan. Ini adalah fase keempat, kesyirikan. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ingat wahai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umpamanya selamat karena dari pelajaran-pelajaran Bapak selama hidup ini jadi pegangan, apakah ada jaminan anak Bapak Ibu bisa selamat? Sudah cukupkah Bapak Ibu memberikan bekal kepada anak Bapak Ibu? Akidah mereka kuat, iman mereka mantap, tauhid mereka lurus. Sudahkah cukup? Bila belum, Bapak Ibu akan bertanggung jawab di depan Allah nanti. Kita akan dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kalau bapak masuk neraka, belum tentu anak akan ikut ke bawah. Tapi kalau anak masuk neraka karena kelalaian kita, kita pasti ke bawah. Betul Ibu? Maka hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang beriman kalau meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Lemah yang paling dikhawatirkan di sini adalah lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah imannya, lemah tauhidnya. Ini yang paling dikhawatirkan. Baru yang lain-lain, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah fisik, lemah kesehatan, baru yang lain-lain. Tapi yang paling dikhawatirkan lemah itu adalah lemah agama. Kalau kita miskin di dunia tapi agamanya kuat, insya Allah surganya selamat. Dan itulah kehidupan kita sesungguhnya. Kalau kita tidak berpendidikan di dunia, hanya tamat SD, bisa jadi SD juga nggak pernah selesai, insya Allah agamanya kuat, dia selamat di akhiratnya. Kalau seandainya kita tidak bisa menguasai politik, karena memang kita politik dikadalin terus, ya sudah, selama agama kita kuat, di akhirat kita menjadi pemenang dan menjadi raja-raja di dalam surga.